Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini Kapten Amerika akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar sebelumnya tentang plafon yang bocor, plafon yang basah dengan air ketika hujan, teman-teman. Ya, plafon bocor ini kalau untuk unit Suzuki Splash, kemungkinan utamanya adalah adanya celah sehingga air masuk dari antena radio di atas ini, teman-teman. Ya, ini adalah antena radio, sama bentuknya, dimensinya dengan Suzuki R3 di belakang. Jadi kalau tidak ada yang stok yang Suzuki Splash, untuk unit R3 pun bisa dipasang, teman-teman, sama persis. Untuk teman-teman ketahui, sebenarnya antena radio standar ini ada beberapa bagian atau beberapa part yang bisa dicopot-copot, teman-teman. Misalnya kalau kerusakan hanya pada batangnya saja, maka batangnya ini bisa dilepasin. Cukup diganti batangnya tanpa perlu mengganti dudukannya. Jadi ya disesuaikan dengan apa permasalahannya. Untuk melepas batangnya cukup mudah, teman-teman. Ini ada, cukup diputar sini, dipelintir seperti ini. Ini sudah bisa terlepas untuk bagian batangnya saja. Nah, mungkin kalau sempat kemarin ada yang komentar juga gara-gara pakai kerudung mobilnya, ketika ditarik ternyata nyangkut dengan antena ini. Ya, antenanya saja yang bisa diganti. Lalu bagaimana dengan dudukannya ini, teman-teman? Dudukannya ini kita nanti bongkar semuanya. Kita lihat struktur antena dari Suzuki Splash ini. Ini saya pasangkan dulu, cukup dipelintir seperti ini. Dia baut-baut saja, teman-teman. Lalu kita akan coba bongkar penuh. Iya, teman-teman, untuk melepas antena radio di unit Suzuki Splash ini kita harus membuka dulu lampu kabin ini. Untuk membuka lampu kabin ini cukup mudah. Cukup sediakan saja ini, teman-teman, kartu apa saja, yang penting cukup kaku, sisipkan lalu ungkit, teman-teman. Di pojok kiri bagian belakang dan juga pojok kanan bagian belakang ini sisipkan saja lalu diungkit seperti ini. Sangat mudah, sangat sederhana, tanpa perlu alat yang macam-macam, teman-teman. Ini adalah penguncinya, karena penguncinya ada di bagian sini. Ini penguncinya seperti plat. Lalu kita lepaskan kabel ini bisa dilepaskan dengan cara menekan soketnya ini, pengunci soketnya di sini, barulah ditarik soketnya ke belakang seperti ini, teman-teman. Sangat mudah. Ini hanya untuk memudahkan kerja saja. Sedangkan untuk lampu plafon sendiri, ini kemarin saya sudah bahas di video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek bila punya masalah untuk lampu plafonnya. Oke, di balik lampu plafon ini dia. Ini adalah dudukan antena radio. Pengunciannya seperti ini, strukturnya seperti ini, teman-teman. Ada kabel yang bagian core dan bagian sampingnya juga tersolder. Dan ini saya menggunakan kunci 10, kunci sok 10, karena ini ada baut 10-nya. Cukup diputar berlawanan arah jarum jam seperti ini, tidak terlalu keras. Dan mungkin nanti juga ada triknya ketika memasang, teman-teman. Ini dia. Ini bautnya tidak akan lepas karena strukturnya seperti ini. Secara detail agar teman-teman juga waspada, karena di sini ada kabel. Jangan sampai kabel ini putus, baik yang tengah ataupun yang samping, karena nanti radio teman-teman jangkauannya jadi pendek. Ya, strukturnya seperti ini. Yang penting tidak melintir-melintir, yang penting jangan sampai ada kabel putus, teman-teman. Ini kabelnya ya tipis-tipis saja. Dan bautnya bagian tengah itu dia masih menggantung di situ, tidak perlu khawatir jatuh. Oke, setelah baut ini terlepas, ini dia strukturnya. Hanya bagian baut yang menggantung seperti itu. Ini sudah lepas secara teknis, jadi tinggal kita angkat saja dari sisi atas. Ini antena, bonggol antena atau dudukan antenanya sudah bisa lepas, teman-teman. Ya, ini dari sisi atas tinggal cabut seperti ini aja. Ini sudah lepas.
Ini banyak kotor, debu. Strukturnya bagian dalam seperti ini teman-teman. Ini pun bagian sisi terluar atau yang menempel dengan bodi itu dari karet. Kemungkinannya apabila karet ini sudah getas, sudah pecah-pecah karena panas, karena umur, maka dia tidak menjadi vakum lagi atau tidak bisa menepis guyuran air hujan teman-teman. Ini karetnya saya coba tangan satu bisa lepas atau enggak nih. Ya, cukup digeser-geser. Ini sudah lepas teman-teman. Ya, ini bagian yang paling bawah ini. Ketika sudah lepas, teman-teman bisa lihat lebih detail. Ini bonggolnya, bagian atas masih aman. Sedangkan yang bawah ini bagian samping-sampingnya karet teman-teman. Inilah yang melindungi, satu-satunya pelindung air hujan untuk tidak masuk ke dalam kabin. Sedangkan yang ini keras, dia nanti duduk di bagian sini. Oke, ini kalau kita lihat dari dalam teman-teman, biar lebih terlihat. Ya, ini adalah bolong. Inilah saluran air hujan apabila dudukan karet tadi sudah hancur, sudah getas. Inilah lubang yang akan memasukkan air hujan ke dalam kabin. Oke teman-teman, ini kita akan pasangkan lagi. Untuk bonggol bagian atas kita posisikan. Ini jangan sampai ada karet yang terlipat di bagian ini teman-teman. Karena kalau terlipat pun ketika kita pasang nanti juga akan bocor lagi. Dan sayangnya saya tidak punya informasi apakah ada yang jual untuk bagian sisi karetnya saja. Dan kalaupun harus bonggol penuh ya terpaksa. Dan kalaupun terpaksa, ini mungkin dalam kondisi emergensi tutup saja pakai stiker dulu teman-teman. Oke, ini tinggal kita pasangkan balik pelan-pelan saja dari sisi bawah sambil kita putar bautnya. Kalau sudah ngikut barulah kita kuatkan teman-teman. Hanya saja saya ingatkan di sini untuk menguatkannya jangan terlalu kuat. Ini baut jangan dikuatkan terlalu kuat teman-teman. Jadi cukup dipelintir tanpa harus pakai gagang pemutar. Ini seperti obeng saja. Hanya untuk memastikan bahwa dia sudah terkunci sempurna teman-teman. Karena kalau terlalu kuat takutnya malah patah. Oke, ini lampu kabin kita balikin. Ini soketnya tinggal tusukkan saja, tidak mungkin terbalik karena profilnya juga berbeda. Sampai klik teman-teman. Ya, ini sampai klik barulah kita akan pasangkan. Oke, untuk memasangkan ini jangan lupa posisinya karena ini posisinya penting. Kita sisipkan dulu pengunci bagian yang depan. Ini sudah lurus. Posisinya udah duduk sempurna, barulah kita tekan bagian belakang seperti ini. Jadi ini sudah sempurna, sudah komplit. Teman-teman sudah tahu cara penanganan ketika bocor di kabin, kemungkinannya apa, dan mungkin emergensi pakai stiker. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.